habis kota tidak boleh gitu loh, nggak boleh gitu. Kalau SBN-nya banyak yang keluar, kami SRBI-nya harus lebih banyak. Kalau SBI-nya sudah laku, SRBI kami turunkan. Itu caranya ada. Yang penting masih tetap inflow. Karena sahamnya Pak Erwin, berat. Membalikkan saham inflow itu berat. Karena global mengalami itu, sehingga pilihannya hanya SBN sama SRBI. Itu bagaimana ini koordinasi fiskal sama moneter Pak Karlo. Ya seperti itu. Itu cadangan devisa kami, insya Allah itu masih lebih kuat dibandingkan 97, 98. Terakhir itu 156,1, bahkan kemarin 156,1 miliar. Kami masih lebih dari cukup. Tapi kami kan harus ngatur nih Pak Erwin. Ini battle-nya long term battle nih. Pak Trump masih akan begini ya, sehingga kami harus menjaga bagaimana negara ini tetap aman damai dalam masa yang ini kami terus jaga, itu kami lakukan. Sehingga ini kenapa kami juga mendukung kebijakan pemerintah yang DHE SDA. Kami sedang siapkan 2 atau 3 instrumen supaya para eksportir Pak Erwin setelah masuk ke rekening khusus ada tempat untuk investasi. Kami akan mengeluarkan sekuritas falas Bank Indonesia. Jangka waktunya 6, 9, 12 bisa dibeli dan diperdagangkan di pasar sekunder. Ada sukuk falas Bank Indonesia. Kami sedang mempersiapkan nih. Dan kami perluas juga untuk lindung nilai. Kami lakukan, kami koordinasi dengan OJK supaya reksusnya bisa jas kolateral maupun yang lain, itu karena ranahnya di OJK, tapi ranahnya di BI ada 3 tadi. Kami akan tambah sukuk falas, sekuritas falas, dan juga nanti lindung nilai, hedging. Kami lakukan seperti itu yang nanti yang kami sedang. Nomor 1, Pak Kamru, Pak Erwin, mari kita jaga negeri ini dengan stabilitas nilai tukar. Ya, memang ini yang stabilitas yang paling penting. Ya, karena dolarnya menguat terus ya, sehingga stabilitasnya sejalan dengan peer group. Itu Pak. Dan kami terus-terusan intervensi, terus-terusan dan menjaga cadangan devisa yang lebih dari cukup ini untuk memastikan bahwa itu terus bisa kita menjaga stabilitas. Itu nomor 1. Nomor 2 ini next slide, itu adalah pembelian SBN dari pasar sekunder. Ya, itu termasuk juga debt switching SBN burden sharing. Karena Bu Menteri sama saya yang merumuskan dulu. Ada 100 triliun yang jatuh tempo tahun ini Pak Erwin. Ya, tapi bagaimana ini debt switching tetap konsisten dengan kebijakan moneter. Kami sudah hitung-hitung Pak Pahala berapa banyak untuk ekspansi moneter. Setelah dihitung dengan Pak Firman, kami itu siap membeli SBN dari pasar sekunder, grafik kanan bawah adalah 170 triliun secara neto. Jadi kami siap sudah 170 triliun secara neto, di antaranya Pak Kamru yang 100 triliun ada debt switching yang jatuh tempo. Itu kami sudah koordinasi dan sudah ada kesepakatan. Dan jadwalnya kanan bawah itu secara netonya bulan-bulannya kapan kami membeli pasar perdana, pasar sekunder, debt switchingnya kami sudah ada tabel-tabelnya adalah seperti itu. Nah ini sehingga pemerintah dalam mendukung Asa Cita itu tidak terbebani lagi. Karena kalau itu BI tidak beli, ya suku bunganya tinggi kan. Nah itu seperti itu, sehingga kami betul-betul jaga, kami sudah hitung-hitung seperti itu, sudah kami diskusikan dengan Bu Menteri Keuangan, dan kami sudah memberikan pernyataan publik 27 Desember. 27 Desember setelah Natal, di Natal itu kami bertemu, yuk Bu kita rumuskan supaya Ibu tenang di tahun 2022. Ini yang kedua, membeli SBN dari pasar sekunder untuk pembiayaan fiskal pemerintah, termasuk debt switching SBN yang dari BDC. Total semuanya 170, diantaranya yang 100 Pak Kamru itu ada debt switching.
Dan itu masih konsisten dengan kebijakan moneter kami yang memang ekspansif tahun ini. Itu seperti itu. Slide berikutnya adalah memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas. Sektor prioritas yang semula lebih fokusnya ke pertumbuhan ekonomi mulai Januari, Pak Erwin, kami dorong untuk sektor-sektor yang padat karya. Totalnya Januari ini totalnya adalah 294,5 triliun. Kami berikan insentif kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas itu. Ya tentu saja ini kenapa kami berikan supaya memang banknya juga menyalurkan kredit. Kami tidak mau memberikan insentif kemudian tanpa disalurkan ke kredit karena nanti untuk spekulasi. Nah, sektor-sektornya apa? Kanan itu menunjukkan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Itu adalah itu totalnya yang biru itulah 119,3 triliun. Kemudian sektor konstruksi, real estate, perumahan 27,8 seperti. Nah, tadi malam kami koordinasi dengan Menteri KKP. Yang 23,1 ini kami akan naikkan secara bertahap menjadi 80 triliun untuk mendukung program Astacita untuk sektor perumahan, karena Menteri KKP memerlukan tidak hanya dari APBN tapi juga pembiayaan dari perbankan. Oke Bang, ya semalam kan ada juga dari Himbara, dari ada Pak Menek BUMN ya, seperti itu, ada Pak Komisi 11 Pak Besbakon, supaya ini betul-betul suatu koordinasi sehingga kami kesepakatannya kemarin oke, yang 23,1 triliun 2